Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita ucapkan ya, atas segala nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA. Pembahasan atau materinya adalah adab berpakaian dalam Islam. Berpakaian sesuai syariah Islam. Peta konsep. Pertama, ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam. Yang kedua, selanjutnya menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariah Islam, terbiasa berpakaian sesuai syariah Islam, dan menyebutkan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariah Islam. Insyaallah pada materi ini kita akan membahas seluruhnya terkait dengan bagaimana ketentuan dalam Islam cara berpakaian. Model-model pakaian di dalam Islam. Beberapa model pakaian Islami sesuai syariah, baik untuk anak-anak, laki-laki maupun perempuan dewasa, akan senantiasa mengikuti perkembangan zamannya. Jadi tidak saklek, tidak hanya pakaian yang dahulu harus ada pada saat ini, tidak, tetapi menyesuaikan perkembangan zaman, namun tetap menutup aurat. Intinya syariat Islam itu adalah menutup auratnya. Pakaian dan model apapun yang hendak digunakan sehari-hari haruslah pakaian yang menutup aurat dan memenuhi syariat syarat pakaian Islami. Kemudian cara berpakaian di dalam agama Islam atau cara berpakaian Islami. Setiap muslim wajib mengenakan pakaian secara Islami atau pakaian yang menutup auratnya ya. Berpakaian secara Islami atau pakaian yang digunakan dalam menutup aurat tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis ya, laki menyerupai perempuan. Aurat adalah sesuatu yang mengandung aib sehingga wajib ditutupi. Pakaian yang Islami seperti jilbab ya. Kemudian orang yang mengenakan jilbab harus pula memperhatikan ya, kondisi pakaiannya yaitu tidak boleh ketat atau transparan. Ya, kita ketahui bahwa di dalam fikih diatur bahwa pakaian sesuai Islam wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya, kedua telapak tangan. Kemudian batasan laki-laki adalah dari antara pusar sampai dengan lutut ya. Alasan berpakaian sesuai syariah Islam. Mengapa Islam itu harus berpakaian sesuai dengan syariah ya? Pertama adalah manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi alasannya pertama adalah manusia sebagai makhluk yang paling mulia, maka manusia merupakan makhluk yang harus ya, yang memiliki aurat yang harus ditutupi. Kemudian kemuliaan manusia terdapat pada akhlak dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemuliaan manusia itu terdapat pada akhlak dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dalam berpakaian bagaimana? Ya. Di antara akhlakul karimah mengenakan pakaian sesuai dengan syariah Islam itu. Antara akhlakul karimah adalah bagaimana menggunakan pakaian secara Islami. Manusia yang tidak mengenakan pakaian secara Islami, maka akhlaknya sudah rusak dan secara tidak langsung sudah merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri.
Manusia menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang, jika tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang harus ya, pakaian sesuai dengan secara Islami ini. Dan yang kedua, mengapa kita diharuskan berpakaian secara Islami, secara syariah Islam? Yang kedua adalah manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia ciptaan Allah sebagai makhluknya. Manusia haruslah taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk taat kepada Allah, manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berpakaian Islami dengan menutup aurat. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur manusia dengan aturannya agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Allah menyediakan surga bagi yang taat dan neraka bagi orang yang ingkar dan maksiat. Ingat, tujuan Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alasan yang ketiga, dianjurkan untuk berpakaian sesuai syariat Islam. Hidup di dunia bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Ya, hidup di dunia hanyalah sementara. Manusia yang hidup sementara hendaklah taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya untuk menuju hidup abadi akhirat. Berpakaian Islami dengan menutup aurat merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membuka auratnya, mereka tidak berpikir telah bermaksiat pada perintah Allah dan kelak akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya. Alasan yang keempat adalah setiap hamba akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang taat kepada Allah kalau akan menerima pahala atas ketaatannya. Manusia yang ingkar kalau akan menerima balasannya di akhirat. Mengenakan pakaian sesuai syariah merupakan perintah Allah yang kelak dihisab di hari kiamat. Bagi yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariah, maka ia telah ingkar terhadap perintah Allah dan kelak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tujuan berpakaian sesuai syariah Islam. 1. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tujuannya. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Ya, karena beda antara di barat dengan di Indonesia, dengan timur itu berbeda, dengan ketimuran ya. Cara berpakaian memiliki perbedaan, tetapi harus tetap menutup aurat. Kemudian mewujudkan sesuai kehidupan aman, mewujudkan suasana kehidupan aman, tertib, damai dan penuh rahmat. Insyaallah, terutama para kaum wanita mampu menutup auratnya, maka tidak akan terjadinya yang namanya pembulian atau pelecehan seksual. Kemudian yang keempat, menjauhkan pola kehidupan yang penuh maksiat. Pasti ya. Manfaat berpakaian menurut syariah Islam. 1. Terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Karena ketika membuka aurat maka terhitung segala gerak-geriknya adalah dosa. Alhamdulillah. Terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dijaga ya. Wanita-wanita yang menutup aurat ini biasanya lebih aman. Dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijauhkan dari perbuatan maksiat ya. Dan yang terakhir adalah terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menjaga atau menutup auratnya. Akibat tidak mengenakan pakaian syariah.
Ya, pertama, mudah dikenali aibnya oleh orang lain. Ya. Jadi aibnya itu akan mudah dilihat oleh orang lain. Ya, salah satu membuka aurat itu adalah aib. Menjadi teman iblis. Ya. Karena iblis memang sudah mengatakan dia dikeluarkan dari surga dan akan mengganggu anak cucu Adam. Oleh karena itu hati-hati. Yang ketiga, telah mengumbar hawa nafsu lawan jenis yang melihatnya. Nah kan, hati-hati. Kemudian yang keempat, mudah terjerumus pada perbuatan maksiat. Kelima, keamanan diri terancam. Dan na'udzubillah, yang keenam adalah dia murkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti jelas, bahkan tidak ada kecuali bahwa orang-orang yang dengan sengaja membangkang perintah Allah pasti memperoleh murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan hukum berpakaian syariah Islam. Nah, biar lebih jelas lagi, ada dasarnya, dalilnya, dalil Al-Quran menutup aurat menjamin keamanan diri. Itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan orang istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ya, menjamin keamanan untuk dirinya. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian selanjutnya, menutup aurat dapat menyelamatkan kehormatan dirinya. Ada di surah An-Nur ayat 31. Kemudian menutup aurat adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya. Kemudian itu tadi Al-Quran. Sekarang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang wanita adalah aurat. Ada hadis riwayat Tirmizi an Abdullah an Nabi SAW qala al-mar'atu auratun fa idza kharajat astashrafaha syaitan. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah, Rasulullah bersabda, wanita adalah aurat, jika dia keluar maka setan akan mengawasinya. Kemudian wajib menutup aurat bagi wanita yang sudah baligh. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud. Hubungan antara model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip hukum perintah berpakaian adalah menutup aurat. Jadi tujuannya adalah perintah di dalam Islam itu adalah menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat termasuk pakaian Islami, bagaimanapun bentuk dan modelnya. Ya, intinya menutup aurat itu sudah dikatakan Islami, ya. Tapi ingat, ketentuan-ketentuan tidak ketat dan yang lain. Tidak terlarang mengikuti mode atau tren pakaian masa kini dengan catatan menutup aurat. Islam tidak melarang keindahan dan seni dalam berpakaian, asalkan tetap dalam kaidah Islam. Menutup aurat tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak menyerupai pakaian ritual agama lain. Ya, Insya Allah sudah paham ini.
Hubungan antara ketentuan berpakaian menurut syariah Islam dengan hikmah yang diperoleh individu, keluarga, dan masyarakat. Ketentuan berpakaian menurut syariah Islam sangat berhubungan dengan hikmah berpakaian sesuai syariah. Berpakaian sesuai syariah Islam mendatangkan hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan berpakaian sesuai syariah Islam akan tercipta suasana hidup tertib, selamat, aman, dan nyaman. Selanjutnya, keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariah Islam. Apa keutamaannya? 1. Terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Yang kedua, terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari perbuatan maksiat, terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang berpakaian sesuai syariat Islam sehingga auratnya dapat tertutupi, maka umat Islam akan memperoleh banyak keutamaan dan manfaatnya. Ya, tadi diantaranya itu mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan syariah Islam, ya, terutama berpakaian sesuai syariah Islam. Ini merupakan amal sebuah ibadah yang berkelanjutan ketika kita melaksanakannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.